Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah ada Kak Ekonya ya? Boleh Kak langsung Oke. dimulai aja? Oh gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Schoolmate? Alhamdulillah baik Kak. Nah, mudah-mudahan baik ya. Ya, mohon maaf tadi agak terlambat untuk bergabung karena ada permasalahan teknis ya. Baik adik-adik, untuk pertemuan pada siang hari ini mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Di mana untuk pelajarannya hari ini adalah geografi dengan saya Kak Eko Kurdianto. Saya share screen dulu untuk materinya. Tolong kakak host, ini masih belum bisa di share screen. Oke. Nah, untuk materinya adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tentu kalau kita mendengar kata maritim ya, maritim ya, tentunya tidak terlepas dari perairan laut Indonesia yang tentunya merupakan salah satu negara yang memiliki perairan yang luas. Maka tentu kata ini tentu tidak berlebihan ya, di mana Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Baik, untuk peta konsepnya, nah, di mana poros maritim dunia itu kan merupakan sebuah gagasan ya, sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk apa? Untuk menjamin konektivitas antar pulau. Karena negara kita merupakan negara kepulauan ya, yang terdiri dari ribuan pulau gitu kan. Nah, sehingga ini sangat penting untuk apa? Untuk menjamin konektivitasnya. Nah, sehingga ketika konektivitas antar pulau itu tinggi, maka tentu distribusi barang, jasa, bahkan juga terkait dengan mobilitas penduduk itu akan lebih mudah ya. Termasuk di sini pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim gitu ya. Kemudian peta konsepnya apa saja? Nah, yang pertama tentu kita harus melihat dulu tuh letak wilayah Indonesia. Baik itu secara astronomis, geografis, geologis maupun secara geomorfologis ya. Kemudian luas wilayah Indonesia. Batas wilayahnya, tentu batas wilayah dengan negara lain, baik itu batas wilayah perairan maupun daratan langsung. Dan bagaimana karakteristik wilayah Indonesia ya. Namun sebelum ke materi, tentu ada beberapa soal yang mungkin bisa adik-adik atau teman-teman schoolmate ya kerjakan. Ini ada 3 soal ya. Nah, yang pertama, nanti jawabannya bisa langsung dijapri ya ke kakak. Ini yang pertama, di bawah ini yang tidak termasuk letak Indonesia ya dalam konsep poros maritim dunia. Ya, ada yang bisa jawab? Halo. Langsung dijawab A, B, C atau E gitu ya.
Nah, di sini ada Ahmad Mutrofin, ada Aide Naube, Ramadan, Alhena Diva, Andika Prakasa ya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah jawab. Yap, nanti untuk apa? Untuk jawabannya pada saat pembahasan ya. Tapi kalau saya lihat dari jawaban yang masuk, semuanya benar kayaknya. Ya. Kemudian untuk yang soal nomor 2. Nah, ini berapakah jumlah pulau yang ada di Indonesia? Ya, seluruhnya ya, baik itu pulau yang besar maupun pulau yang kecil. Kalau pulau yang besar sih mudah ya, Sumatera misalnya, Jawa, terus Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu kan. Nah ini seluruh pulau yang ada di Indonesia. Ayo, bisa langsung dijapri. Nah ini jawaban yang masuk, ini lumayan beragam ya. Ada lagi mungkin yang masih mau jawab? Ya, nanti untuk apa? Untuk jawabannya ya pada saat pembahasan. Dan soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, persentase luas wilayah perairan Indonesia. Kalau perbandingannya, ini ada bocoran sedikit. Kalau perbandingannya itu kan 2:3 ya. Di mana 2 itu daratan, 3 adalah lautan. Berarti 2:3. Oke, ada lagi yang mau jawab? Tadi sudah saya sebutkan clue-nya, di mana perbandingannya itu adalah 2:3. Oke, ya. Di sini langsung ke materi ya. Di mana letak Indonesia. Di sini yang pertama ya, letak Indonesia yang pertama di sini adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Garis lintang dan garis bujur. Di mana letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau kita melihat lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, artinya di sini sebagian besar wilayah Indonesia berada di belahan bumi selatan. Kemudian kalau kita lihat dari lintang juga, ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu berada di daerah Khatulistiwa. Ya, berada di daerah Khatulistiwa. Di mana daerah Khatulistiwa itu karakteristiknya dari segi temperaturnya ya. Nah, temperaturnya tinggi di atas 18 derajat Celcius. Nah, di mana setiap tahunnya ya matahari bersinar sepanjang tahun.
antara panjang siang dan malamnya itu ya relatif tidak berbeda. Makanya Indonesia itu jangan, makanya adik-adik schoolmate ya jangan bermimpi Indonesia suatu saat 2 tahun, 5 tahun atau puluhan tahun ke depan akan hujan salju misalnya, akan mengalami musim gugur, musim musim semi. Tidak, karena Indonesia itu berada di daerah Katulistiwa ya. Kemudian itu dampak ya. Kemudian apa potensinya ketika Indonesia itu berada di daerah Katulistiwa? Potensinya adalah di antaranya di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian. Tentu ini memiliki potensi yang besar, pertanian, perkebunan kan gitu. Karena terkait dengan ya iklimnya yang sangat mendukung di bidang itu. Berarti kalau lintang ini pengaruhnya adalah iklim. Dalam hal ini adalah iklim matahari ya. Kemudian bujur 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Ya. Bujur ini apa sih pengaruhnya? Mungkin ada yang tahu, adik-adik bisa open mic? Perbedaan waktu. Perbedaan waktu, iya. Perbedaan waktu ya. Nah, dimana kalau kita melihat ya selisih dari bujur Indonesia, berarti kan karena di bujur yang sama tinggal dikurang nih. 141 dikurang 95 berarti selisihnya itu 46 ya. 46. Kenapa sih Indonesia itu memiliki 3 daerah waktu? Salah satu faktornya ini ya. Di mana selisih dari bujurnya itu yang panjang yaitu 4, selisih bujurnya yang besar ya, yaitu 46 derajat. Kalau dibagi 15 hasilnya 3. Itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Walaupun ini sebenarnya tergantung dari kebijakan suatu negara ya. Ya contoh negara Tiongkok misalnya, walaupun bujurnya itu selisihnya besar, tapi dia menerapkan satu waktu gitu kan. Nah, ini terkait dengan waktu ya. Nah, contoh Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat itu menggunakan, karena nanti masing-masing 3 daerah waktu itu menggunakan yang namanya patokan ya, patokan bujur sebagai patokan waktu. Kalau untuk WIB, bujur yang digunakan ya, WIB itu bujur yang digunakan adalah ...105 derajat. Nah, 105 derajat itu kalau dibagi 15 itu hasilnya, ada yang tahu? Yaitu 7 ya. Nah, 7 di sini artinya selisihnya itu 7 jam dari Greenwich, dari 0 bujur ya, Greenwich. Sedangkan kalau WITA berarti tinggal ditambah 15 yaitu 120 derajat. Ini menjadi patokannya ya. Selisihnya 8 jam dengan Greenwich. Berarti antara Indonesia bagian barat dengan WITA selisihnya 1 jam ya. Kalau WITA pakai bujur yang mana? WIT ya. WIT menggunakan bujur 135 derajat.
Ya. Ketika dibagi 15, hasilnya 9. 15 itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari bumi itu kan bulat ya, 360 derajat. Sedangkan dalam seharinya itu 24 jam. 360 dibagi 24 jam, 15 derajat. Artinya setiap 1 jam itu perbedaan waktu 1 jam itu 15 derajat gitu. Ya. Ini terkait dengan garis bujur. Bagaimana? Bisa dimengerti? Berikutnya letak geografis. Ya. Bagaimana dengan letak geografis? Letak geografis itu letak yang relatif ya, berbeda dengan letak astronomis yang absolut tetap. Nah, letak geografis sendiri suatu letak jika dinyatakan dari wilayah lain. Sehingga relatif, tergantung melihatnya dari mana. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua ya. Dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Asia yang di utara dan barat ya, sedangkan Australia yang di selatan. Dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Tentu dengan letak geografis ini apa pengaruhnya? Mungkin ada yang tahu salah satu pengaruhnya. Ada yang tahu? Bisa open mic. Ada? Nah, pengaruhnya adalah pengaruhnya iklim juga. Selain iklim apa? Selain itu wilayah Indonesia strategis, jalur persilangan perdagangan dunia. Nah, kita bahas yang iklim, ya. Kita bahas yang iklim. Nah, di sini ada, kalau kita melihat ya di slide selanjutnya, di sini ada peta, saya tunjukkan. Ini tadi letak astronomis. Nah, letak geografis ya. Nah. Di mana pengaruh iklim di Indonesia ya, dalam 1 tahunnya itu mengalami musim kemarau dan musim penghujan. Di mana hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia dan tentunya gerak semu matahari. Sehingga Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Contoh sekarang, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Kenapa mengalami musim kemarau? Karena wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson timur dari benua Australia, ya. Karena di Australia bertekanan tinggi, musim suhunya lebih dingin, ya. Angin itu bergerak ke Asia, melintasi wilayah Indonesia. Sehingga apa? Sehingga karena angin itu yang membawa uap air yang tidak terlalu banyak, maka Indonesia akan mengalami musim kemarau. Dan sebaliknya angin muson barat itu dari Asia ke Australia. Itu
dampak dari letak geografis Indonesia. Maka potensi apa yang bisa diambil? Ya, tentu potensinya di bidang pertanian juga. Ya. Nah, karena ada beberapa jenis pertanian yang tentunya cocok ditanam pada musim kemarau. Ya, itu. Kemudian terkait dengan letak geografisnya juga, Indonesia menjadi strategis. Jalur lalu lintas perdagangan dunia. Bahkan sejak dulu Indonesia ini menjadi jalur, terutama di Selat Malaka. Sehingga apa? Sehingga banyak negara-negara besar pada waktu itu di Eropa ya yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri karena letaknya yang strategis, ini menjadi pintu masuk bagi peradaban besar dunia. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang dipengaruhi oleh India ya. Munculnya kebudayaan Islam, munculnya kebudayaan Eropa. Ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu strategis. Sehingga mempengaruhi kultur atau budaya Indonesia. Ini letak geografisnya. Berikutnya adalah letak apa? Letak geologis. Apa itu letak geologis? Suatu letak berdasarkan apa? Berdasarkan struktur geologi yang membentuk wilayah Indonesia. Letak geologis. Di mana wilayah Indonesia itu berada di antara 3 lempeng. 3 lempeng besar, lempeng mayor. Yang sebagian besar wilayah Indonesia itu berada di lempeng Eurasia. Ya. Kemudian lempeng Indo-Australia yang wilayahnya meliputi Papua. Papua ini sebenarnya satu lempengan dengan Australia. Dan di utaranya lempeng Pasifik. Berada di antara 3 lempeng. Dan Indonesia tentunya berada di perbatasan itu. Sehingga di sini kalau dampaknya Indonesia rawan terjadi gempa tektonik di daerah-daerah yang berbatasan dengan lempeng itu. Contohnya kalau di Sumatera, kalau kita lihat nih perbatasan lempengnya ya, yaitu di pantai barat Sumatera. Kemudian di Jawa bagaimana? Di selatan ya. Makanya daerah-daerah ini daerah yang rawan terjadi gempa tektonik. Selain itu juga ya tentu dari segi potensi tambang ya. Potensi tambang ini bisa menjadi tinggi ya. Makanya Indonesia ini banyak sekali memiliki sumber daya alam berupa tambang. Salah satu faktornya ya dari letak geologis ini kan. Dan kalau kita melihat ya pulau Indonesia ya, kalau kita lihat di slide ini pernah menyatu dengan Asia ya. Di mana bagian barat yang saya maksud tadi yaitu pulau
Kalimantan, Jawa, dan Sumatera pernah menyatu dengan Asia yang dihubungkan oleh dangkalan Sunda. Mungkin pernah dengar ya, adik-adik? Dangkalan Sunda atau paparan Sunda. Sehingga apa? Sehingga ya sampai saat ini ya, wilayah Kalimantan, Jawa, termasuk Bali, Sumatera, ini dari segi tipe faunanya itu dipengaruhi oleh tipe fauna Asiatis. Sedangkan di timur Indonesia, Papua ini pernah menyatu dengan Australia, ya, yang dihubungkan oleh dangkalan Sahul. Yang saat ini dangkalan tersebut menjadi laut dangkal yang namanya Laut Arafuru ya di selatan Papua. Makanya tipe faunanya itu ada dipengaruhi oleh tipe fauna Australis untuk wilayah Papua. Nah, sedangkan untuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara ini sudah terisolasi, dikelilingi oleh laut-laut dalam. Ini terkait dengan letak geologis Indonesia. Sampai pembahasan ini ada yang ditanyakan? Enggak ada, Kak. Tidak ada. Mudah-mudahan jelas ya. Berikutnya, letak geomorfologis. Apa itu letak geomorfologis? Nah, letak geomorfologis ini suatu letak yang dihubungkan dengan bentuk muka bumi. Ya, bentuk berarti di permukaannya. Tentu kalau kita lihat ya, wilayah Indonesia misalnya di mana pulau yang teman-teman tinggal tentu kan tidak homogen. Contoh di Pulau Jawa gitu ya, ada dataran, ada pegunungan, ada gunung, sama halnya juga di Sumatera gitu kan. Artinya bentuk muka bumi wilayah Indonesia itu sangat beragam. Di mana secara geomorfologis Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania yang mulai dari wilayah Mediteran, yaitu di Eropa Selatan ya. Kemudian kalau di Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari ujung Pulau Sumatera ya, di ujung barat Pulau Sumatera sampai terus ke Lampung ya, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kepulauan Banda. Itu adalah Sirkum Mediterania. Atau juga dikenal dengan istilah busur Sunda. Sedangkan Sirkum Pasifik ya, Sirkum Pasifik ini ya dimulai dari Pasifik ya, bahkan dari Amerika Selatan ke Amerika Utara gitu ya. Kepulauan Hawaii, Jepang, Taiwan, Filipina. Nah, kemudian ke Indonesia. Di mana di Indonesia nantinya di daerah sini ya, di daerah sini
akan terjadi pertemuan antara sirkum Mediterania dengan sirkum Pasifik. Jalurnya mulai dari apa? Ya Sulawesi, ini bagian Sulawesi Utara, ini adalah bagian dari sirkum Pasifik, Halmahera, terus Papua sampai nantinya ke Pasifik, New Zealand. Nah, itu adalah sirkum Pasifik. Sehingga ini yang menyebabkan wilayah Indonesia dari segi geomorfologisnya itu beragam. Apalagi ya daerah-daerah yang dilalui itu nantinya banyak terdapat gunung berapi yang aktif. Makanya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Tentu di sini dampaknya apa? Dampaknya ya Indonesia rawan gitu ya, rawan terjadi bencana gunung meletus. Tapi ada dampak secara positif juga. Terutama ini dampak di bidang pertanian ya. Di mana dari aktivitas vulkanisme ini bisa menyebabkan tanah menjadi subur. Itu letak geomorfologis. Berikutnya terkait dengan luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara ya yang masuk sekitar 20 besar negara terluas di dunia dan 10 besar negara kepulauan terbesar di dunia. Di mana Indonesia, kalau tadi seperti di soal di awal tadi, berapa jumlah pulau Indonesia ini tepatnya? Ini menurut versi Badan Informasi Geospasial. Berarti ini resmi ya. Yaitu 13.466 pulau di Indonesia. Kemudian luas daratannya ini 1.922 sekian. Sedangkan luas lautannya 3.257 sekian. Makanya tadi perbandingannya itu 2:3. Kurang lebih 2:3. Sehingga persentase dari luas lautannya itu 62%. Berarti soal yang tadi sudah terjawab, yaitu 62%. Maka tentunya tidak salah kalau Indonesia ini merupakan negara maritim. Kalau dilihat dari posisinya yang strategis, tidak berlebihan juga, suatu saat Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, kemudian batas-batas wilayahnya. Batas wilayah Indonesia. Nah, di sini batas darat, ya, batas darat. Nah, batas darat berupa batas alam, batas buatan, ya, dan batas geografis. Nah, biasanya batas alam dengan negara lain itu bisa berupa sungai, ya, maupun juga batas buatan yang tentunya disepakati oleh dua negara berdasarkan historis masing-masing. Adapun negara-negara yang berbatasan darat dengan
dengan Indonesia, nah, di sini ada Malaysia, yaitu tepatnya di Pulau Kalimantan ya, berbatasan darat dengan Malaysia. Kemudian Timor Leste di Pulau Timor dan berbatasan dengan negara Papua Nugini di Provinsi Papua. Sedangkan untuk batas lautnya tentu ada banyak negara yang berbatasan laut langsung dengan wilayah Indonesia. Nah, kalau kita melihat wilayah laut Indonesia itu terdiri dari yang pertama laut teritorial. Laut teritorial ini adalah, kalau kita lihat gambar di samping, laut teritorial itu laut yang jaraknya 12 mil ke arah laut lepas ya, dari garis dasar. Ingat, dari garis dasar. Saya ulang, laut teritorial adalah laut yang ditarik dengan jarak 12 mil ke arah laut lepas dari mana? Dari garis dasar. Apa sih garis dasar itu? Yaitu garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Ya. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini jaraknya 200 mil dari garis dasar ke arah laut lepas, 200 mil. Apa perbedaan laut teritorial dengan zona ekonomi eksklusif selain jaraknya? Kewenangan, hak dan kewenangan Indonesia. Kalau laut teritorial ini merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sedangkan kalau zona ekonomi eksklusif, ini eksklusif untuk negara kepulauan, ini menurut hukum laut internasional ya, UNCLOS tahun 1982. Di mana Indonesia mendapatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya. Sehingga daerah atau zona ekonomi eksklusif ini, karena Indonesia hanya dapat memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya, sementara kapal asing boleh lewat selama tidak mengambil kekayaan yang ada di dalamnya, sehingga rawan terjadinya pencurian ikan di sini. Makanya banyak sekali aparat yang menjaga dari kedaulatan zona ekonomi eksklusif, terutama dari pencurian ikan. Kemudian landasan kontinen ini adalah bagian dari daratan nih. Nah, di sini di samping ada gambar bagian dari daratan yang terendam oleh air laut sedalam kurang dari 150 meter. Maka itu daratannya merupakan landasan kontinen. 150, ada juga yang mengatakan di buku yang lain 200 meter. Nah, di sini bagaimana dengan negara-negara yang berbatasan langsung? Ada negara yang merupakan negara tetangga terdekat, sehingga Indonesia harus berbagi perbatasannya dengan negara tersebut melalui laut teritorialnya. Nah, contohnya Malaysia, Singapura, ya, Filipina, itu kan negara yang walaupun dipisahkan oleh laut tapi relatif dekat. Selain negara itu ada Timor Leste, Papua, kemudian Palau,
Myanmar, Vietnam, India, itu beberapa negara, termasuk Australia, negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Dan wilayah Indonesia yang terakhir adalah wilayah udara, ya, wilayah udara, yaitu batas di antara mencakup ruang udara, antariksa, termasuk orbit satelit. Itu ruang udara Indonesia. Dan yang terakhir ini ya, terkait dengan karakteristik wilayahnya. Nah, seperti yang disinggung pada keterangan sebelumnya, terkait dengan karakteristik wilayah Indonesia. Nah, di sini ada daratan, ya, meliputi daratan, perairan, dan gitu. Nah, daratan, di sini terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Nah, dataran rendah itu adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Di mana potensinya karena daerah ini terkait dengan suhunya atau temperaturnya panas, ya. Kemudian secara morfologi homogen, rata. Tentu di sini potensinya selain untuk pertanian padi, ya, juga aktivitas ekonomi, pemukiman, industri, ya. Makanya kota-kota di Indonesia sebagian besar, kota-kota besarnya berada di dataran rendah karena kemudahan dalam aksesibilitas. Kemudian ada dataran tinggi, ya. Nah, dataran tinggi, misalnya kalau di Jawa itu dataran tinggi Dieng. Nah, itu ya. Termasuk gunung. Nah, tentu banyak ya gunung-gunung di Indonesia. Misalnya kalau di Jawa, Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, ya. Kemudian di Sumatera misalnya ada Gunung Kerinci yang merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia, gunung berapi tertinggi di Indonesia. Kalau pegunungan ini adalah rangkaian, ya, rangkaian pegunungan. Contoh di Sumatera mungkin pernah dengar, yaitu pegunungan Bukit Barisan, ya. Bagaimana dengan perairan di Indonesia? Ada sungai, danau, rawa, gitu ya. Nah, contoh di Di Jawa, sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo, ya. Kalau di Indonesia, Sungai Kapuas. Kalau di Sumatera, Sungai Musi. Itu contoh sungai yang ada di Indonesia. Demikian juga danau, ya. Termasuk juga perairan laut. Ini penjelasannya. Kalau dataran rendah seperti yang kakak jelaskan tadi, 0 sampai 200. Sedangkan kalau dataran tinggi, ya, daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter, ya. Nah, kemudian kalau gunung, ya, ketinggiannya lebih dari 600 meter yang berupa kerucut, gitu kan. Sedangkan kalau pegunungan, rangkaian atau deretan dari gunung. Baik, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Ada yang ditanyakan, bisa open mic karena kita terbatas dengan waktu. Atau bisa juga via chat, ya.
Oh, oke. Kalau tidak ada, ini tadi di awal sudah mengerjakan ini soal atau sudah mengerjakan challenge? Belum ya? Belum, Kak. Oh, belum. Oh, baik. Setelah ini nanti mengerjakan challenge yang akan dipandu oleh kakak host. Baik, untuk adik-adik, karena tidak ada pertanyaan, kakak akhiri sebelumnya. Kakak mohon maaf tadi terlambat untuk bergabung, dan mudah-mudahan materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik. Semangat terus ya. Baik, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak serahkan kepada kakak host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Halo Kak Eko, maaf boleh jadiin saya host dulu? Karena saya mau share screen. Oh ya, sebentar Kak ya. Oke. Oke, langsung aja kita mulai sesi challenge-nya ya. Rules-nya masih sama seperti sebelumnya. Nanti kakak berikan soal sebanyak 5 butir. Untuk pengerjaannya, satu soal itu 2 menit. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pollingnya sudah kakak launch. Boleh dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, kita next ke soal nomor 2. Waktunya dimulai dari sekarang.
Lanjut ya ke soal nomor 3. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, kita next ke soal nomor 4. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, soal terakhir. Waktunya dimulai dari sekarang.
Waktunya 20 detik lagi. Jangan lupa untuk isi polling Zoom-nya dan untuk submit juga. Masih ada 10 detik lagi yang belum submit. Jangan lupa di-submit ya. Oke, waktunya udah habis. Masih ada 2 orang lagi nih yang belum submit. Kakak tungguin. Oke, kalau udah nggak ada lagi yang mau submit, KKN. Dan ini untuk kunci jawabannya. Terima kasih semuanya yang sudah join di sesi challenge hari ini. Di akhir bulan nanti kita akan memberikan hadiah atau giveaway untuk kalian yang juara dan sudah berpartisipasi dalam challenge hari ini. Jika ada soal yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur konsul pada aplikasi sekolah, atau jika siswa NF, boleh langsung datang ke lokasi untuk menemui kakaknya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di sesi live class selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih.